Proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Katanya mau transparan, kepercayaan itu kan sudah dicoreng. Jadi kan kepolisian punya kesempatan untuk membuktikan. Ini loh yang kami lakukan, ini gambarnya, ini contohnya. Ini ada pelanggaran etik apa? Menghilangkan barang bukti. Kan dia bukan penyidik. Iya, dengan saya. Iya. Saya koordinasi, saya tidak akan masuk substansi karena laporan ke saya itu ya Komnas HAM, ya masyarakat sipil, ya pengacaranya, ya LPSK, ya Kompolnas, semua lapor. Jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini, nanti akan ada ujungnya. Saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal, bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam, dia transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini, kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla bla. Demo di DPRD Solo SBSI desak kasus yang libatkan Ferdy Sambo diusut tuntas. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Solo Bergerak Selamatkan Indonesia berdemonstrasi di depan kantor DPRD Kota Solo Selasa. Dalam aksinya, pendemo menuntut agar semua dugaan kasus yang melibatkan mantan Kadipropam Polri, Ferdy Sambo diusut tuntas. Koordinator aksi Endro Sudarsono mengatakan aspirasi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR RI, dan Komnas HAM. Endro menjelaskan pengunjuk rasa meminta Presiden Jokowi agar serius memberantas peredaran narkoba, judi, dan prostitusi online. Untuk Kapolri, pendemo mendesak agar kepolisian tidak ragu menindak oknum-oknum yang menghalangi penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo CS. Permintaan tersebut tidak terlepas dari dugaan keterlibatan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan Konsorsium 303. SBSI juga meminta Komisi 3 DPR RI untuk membuka kembali kasus terbunuhnya 6 anggota Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek KM 55 Karawang, Jabar. Selama berdemonstrasi, massa mengusung spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Usai berorasi, massa beraudensi dengan Wakil Ketua DPRD Ahmad Sapari dan Taufikur Rahman. Sebanyak 4 surat berisi aspirasi dititipkan pengunjuk rasa kepada anggota DPRD untuk diteruskan kepada pejabat yang dimaksud. Bikin bingung, Susno Duaji heran lihat hasil rekonstruksi, tak paham kenapa Ferdy Sambo bisa marah. Kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo tampaknya masih terus menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh banyak yang saling berdebat untuk membahas kasus ini. Kini yang terbaru, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji kembali ikut berkomentar. Susno Duaji mengatakan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J tak berhasil mengungkap motif Selasa 30 Agustus 2022. Menurut Susno, dirinya yang berpengalaman sebagai polisi saja tak paham atas proses rekonstruksi itu, apalagi masyarakat umum. Dikutip dari tribunnews.com, menurut Susno, proses rekonstruksi itu tidak menghasilkan sesuatu yang penting, sehingga masyarakat tahu penyebab Ferdy Sambo marah pada almarhum Brigadir J. Dari rekonstruksi yang disiarkan secara langsung oleh televisi swasta nasional, publik tak bisa mendengar suara. Hal itu, kata Susno, bisa dipahami karena rangkaian rekonstruksi itu menjadi kepentingan penyidik. Namun, Susno mengingatkan kembali komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI sebelum lama ini. Kata Susno, Kapolri dalam rapat itu telah menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan seksual kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, fokus untuk menguak motif saat ini adalah perihal merusak harkat dan martabat keluarga. Di sisi lain, Susno juga menegaskan agar tidak ada lagi narasi mengenai pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Demikian lantaran sesuai dengan perkataan Kapolri bahwa tidak ada tindak pelecehan seksual. Seperti diketahui, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar di rumah dinas dan rumah
pribadi Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Pantauan Tribun News di YouTube Polri TV Radio, rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10.15 WIB dan selesai sekitar pukul 17.15 WIB. Selama 7 jam rekonstruksi ini dihadirkan 5 tersangka yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Pada rekonstruksi ini memeragakan 78 adegan dengan rincian 16 adegan peristiwa yang terjadi di Magelang pada 4, 7, 8 Juli 2022. Kemudian 35 adegan memeragakan kejadian yang terjadi di rumah pribadi Ferdi Sambo serta 27 adegan di Komplek Polri Duren 3 merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Satu di antara adegan rekonstruksi yang dilakukan adalah saat Putri Candrawati tertidur di sebuah ranjang yang menggambarkan peristiwa di Magelang. Pada saat memeragakan, Putri Candrawati terlihat memakai setelan serba putih dan tidak mengenakan baju tahanan seperti tersangka lain. Putri Candrawati terlihat menggenggam ponsel sembari tertidur di ranjang. Pada saat terbaring, Putri Candrawati terlihat bersama dengan Kuat Ma'ruf yang berada di sampingnya dengan gestur jongkok. Lalu ada pula adegan ketika Putri dengan Brigadir J yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ketika memeragakan, Putri terlihat dapat berkomunikasi secara lancar dengan tim penyidik, pemeran pengganti Brigadir J serta tersangka lain. Hal tersebut terlihat ketika Putri terlihat menyuruh Kuat Ma'ruf untuk duduk di bawah dengan tanda menunjuk ke bawah. Kuat Ma'ruf pun tampak mengiyakan dan dirinya duduk di bawah yang berada di samping tempat Putri Candrawati terbaring. Perbedaan pendapat. Tim Sus Kapolri telah menyelesaikan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di 2 rumah mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022 sore. Proses rekonstruksi yang digelar lebih dari 7 jam ini dihadiri kelima tersangka, yakni Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, juga dihadiri pihak eksternal Kompolnas dan Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM RI, M. Khairul Anam, menjelaskan pihaknya telah mengikuti semua proses rekonstruksi kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurutnya, selama proses tersebut tidak ada hambatan dalam proses rekonstruksi. Dalam konteks hak asasi manusia, Khairul Anam, proses rekonstruksi dilaksanakan secara imparsial. Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM menyebut ada perbedaan pendapat dari para tersangka saat proses rekonstruksi. Di sisi lain, Khairul Anam mengatakan Komnas HAM juga melakukan pendalaman kasus Brigadir J. Demo di Polda Sumut, massa minta Irjen Ferdi Sambo ditangkap. Sekelompok massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mendatangi Mapolda Sumut, Medan, Kamis. Mereka menuntut Irjen Ferdi Sambo ditangkap terkait kasus kematian Brigadir J. Massa datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan "Tangkap Ferdi Sambo". Pak Presiden Jokowi perhatikan kasus ini, hingga Aliansi Pemuda dan Mahasiswa mendesak Kapolri tangkap dan usut tuntas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.